mendapatkan potongan harga sebesar 65 juta rupiah. Wow, besar sekali ya. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif, dan kali ini kita mau bahas mobil apa saja yang mendapatkan relaksasi pajak PPNBM 0% dan berapa selisih harganya dari sebelumnya dan setelah mendapatkan relaksasi pajak. Nah, buat teman-teman yang belum nonton bagaimana cara menghitungnya, bisa lihat di video di link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk lihat deskripsi serta komen paling atas, karena gue melakukan beberapa kesalahan di sana, jadi udah diperbaikin di komentar tersebut. Nah, sekarang gue belajar dari kesalahan kemarin. Sekarang kita punya contekan di sini, ada laptop di depan ya, jadi kita bisa baca ya kan. Susah juga kalau dihafalin soalnya di sini. Ini kenapa backgroundnya begini ya? Ganti dong. Oke. Nah, terus kita akan mulai dari mobil apa saja yang mendapatkan relaksasi pajak PPNBM 0%. Ya, jadi kebetulan ada 7 pabrikan, mulai dari Mitsubishi, Nissan, Honda, Suzuki, Toyota, Daihatsu, dan satu lagi merek Tiongkok yaitu Wuling. Nah, ada yang dapat 10% hingga 30%. Rata-rata semuanya dapat 10% karena kategorinya hatchback di bawah 1500 cc yang punya kandungan komponen lokal 70%, dan yang kedua adalah sedan. Nah, sedan itu kenanya 30%. Dan satu-satunya sedan di sini yang dirakit lokal dengan kandungan lokal lebih dari 70% itu adalah Toyota Vios. Di mana yang tadinya harganya untuk GCVT tipe tertinggi itu 346 juta, sekarang menjadi 281 juta rupiah, atau mendapatkan potongan harga sebesar 65 juta rupiah. Wow, besar sekali ya. Dan untuk tipe paling rendah, yang Vios tipe E manual transmission itu dari 311 juta menjadi 252 juta rupiah. Wow. Jadi potongannya 59 juta rupiah. Mumpung kita lagi bahas Toyota, kita lanjut ke Toyota berikutnya aja. Selain Vios yang mendapatkan potongan PPNBM paling tinggi, pengurangannya ada di Toyota Sienta versi yang 1500 cc CVT wheel cap. Wheel cap itu yang kursi tengahnya itu dia bisa keluar buat orang yang naik kursi roda. Nah, itu memang paling mahal harganya, 382 juta rupiah. Tapi karena mendapatkan potongan sebesar 28 juta rupiah, harganya menjadi 354 juta rupiah. Sedangkan yang bukan wheel cap, yaitu 1500 tipe Q CVT, itu harga dari 315 juta menjadi 294 juta, atau mendapatkan pengurangan sekitar 20 juta 150 ribu rupiah. Dan untuk Sienta tipe paling rendah dengan harga 276 juta rupiah, sekarang menjadi 258 juta rupiah, atau berkurang 18 juta 750. Kemudian ada Toyota Yaris yang mendapatkan pengurangan sebesar 20 juta 250 ribu rupiah. Karena memang Toyota Yaris yang 1500 cc Matic ini harganya 304 juta rupiah, sekarang jadi 284. Nah, untuk yang versi paling murah, G manual dengan 3 airbags, dari 266 juta menjadi 248 juta, atau mendapatkan pengurangan sebesar 17 juta 950. Kemudian Toyota Rush juga mendapatkan pengurangan yang cukup besar sebesar 18,3 juta rupiah. Untuk varian TRD Sportivo yang tadi 281 juta menjadi 263 juta rupiah. Nah, untuk varian G manual yang paling murahnya itu dari 260 juta menjadi 243 juta, atau mendapatkan pengurangan sebesar 17 juta 200 ribu. Nah, terakhir untuk Toyota Avanza mendapatkan pengurangan paling besar di 15 juta 750 ribu rupiah untuk varian Veloz Automatic. Nah, untuk yang paling murahnya di 1300E manual dari 206 menjadi 193, atau mendapatkan pengurangan 12 juta 900 ribu rupiah, hampir 13 juta. Nah, sebenarnya Avanza ada lebih murah lagi, yaitu Transmover. Itu dari 180 juta menjadi 168 juta rupiah, atau selisihnya 12,2 juta rupiah. Oke, lanjut. Sekarang kita ke saudaranya, Daihatsu. Nah, buat teman-teman yang mau punya usaha, mau beli Grand Max, tapi bukannya pickup ya, karena pickup tidak kena PPNBM. Yang Grand Max minibus ini mendapatkan potongan harga sekitar 11,3 juta sampai 12,2 juta rupiah.
mulai dari yang 1.500 sampai 1.300. Jadi ada yang 175 juta sampai 191 juta. Sekarang jadi 163 hingga 178 juta rupiah. Jadi kita bisa beli Grand Max tipe paling tinggi dengan harga Grand Max yang paling rendah. Nah, kemudian kalau kalian pengen yang lebih step up dari Grand Max, yang lebih bener interiornya, ada transmisi matic-nya, dan ada double blower, kalian bisa beli Daihatsu Luxio dengan potongan harga mulai dari 13,6 juta hingga 15,4 juta rupiah. Jadi kalau tadinya yang paling rendah itu 205 juta dan paling tinggi ada di 235 juta rupiah. Nah, di bulan Maret ini harga Luxio mulai dari 192 juta rupiah hingga 219 juta rupiah. Nah, terus juga buat teman-teman yang pengen menyumbang sebuah ambulans atau mungkin ingin beli ambulans buat usaha. Nah, dia mendapatkan selisih yang tidak begitu besar, tidak sebesar yang varian paling tinggi, tapi harganya tetap yang paling mahal. Jadi ambulans yang tipe X itu 258 juta rupiah, tapi dipotongnya cuma 13,9, bukan 15,4 seperti yang tipe X. Itu 244 juta rupiah sekarang harganya. Dan untuk varian ambulans tipe D itu jadi 226 juta rupiah dari 239 juta rupiah. Sekarang kita lanjut ke Daihatsu Xenia. Ini luar biasa banget Xenia ya, banyak banget variannya. Tapi kita bikin persingkat aja. Xenia yang tadinya paling tingginya harganya 240 juta rupiah, sekarang bisa kita dapatkan di harga 225 juta rupiah. Dan varian paling rendah itu jadi 184 juta rupiah dari 196 juta rupiah. Oke, lanjut di Terios. Terios yang tadinya harganya paling tinggi 267 juta rupiah, sekarang jadi 249 juta rupiah. Dan yang paling rendahnya dari 214 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah flat. 200 juta flat. Jadi selisihnya itu sekitar 14,4 juta rupiah hingga 17,25 juta rupiah. Nah, kemudian adalah Honda. Honda ini juga sangat menarik ya, karena sekarang harganya jadi mirip sama yang LCGC, terutama yang Brio RS. Jadi kalau mobil LCGC itu dia memang dari awal sudah PPNBM-nya 0%, tapi akhir tahun nanti menjadi 3%, karena sudah ada Papers yang baru ya. Nah, untuk Honda Brio RS, itu sekarang harganya mulai dari 179 juta rupiah hingga 194 juta rupiah. Tapi ada versi yang Urbanite yang baru aja meluncur kemarin, itu harganya di 185 juta rupiah hingga 200,200 juta rupiah. Nah, karena versi Urbanite ini masih baru ya, ini di daftar Honda yang lama ini, yang Februari ini masih belum ada gitu. Tapi kalau kita buat perbandingan, harga Brio RS yang paling murah itu tadinya 190 juta rupiah untuk yang varian manual, dan untuk yang CVT itu di angka 206 juta rupiah. Jadi perbedaannya sekitar 12 juta rupiah. Nah, sekarang untuk Honda Mobilio, untuk varian yang paling rendah sekarang menjadi 197 juta rupiah. Dan untuk varian paling tinggi di harga 251 juta rupiah. Dari yang sebelumnya harganya 266 dan yang paling rendah itu 209. Kemudian untuk Honda BR-V, kakaknya Mobilio, itu sekarang harganya mulai dari 239 sampai 279 juta rupiah. Dari yang sebelumnya 255 hingga 298 juta rupiah. Nah, tapi BR-V bukan yang paling tinggi mendapatkan potongannya. Nah, yang paling tinggi apa? HR-V. Tapi HR-V untuk yang 1800 Prestige itu tidak termasuk. Yang masuk adalah 1500 cc-nya aja, termasuk yang eCVT Special Edition di harga maksimal sekarang di 337 juta rupiah dan termurahnya di 287 juta rupiah. Sebelumnya Honda HR-V itu harganya yang paling tinggi ya, itu 359 juta rupiah untuk yang varian 1500 cc. Dan yang paling murah di 306 juta rupiah. Nah, sekarang selisihnya jadi sekitar 20 jutaan. Lumayan tuh kalau mau beli HR-V ya. Cuma HR-V ini udah keluar model barunya di luar negeri, bentuknya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita ngomongin Suzuki. Suzuki ini juga lumayan, selisihnya mulai dari 11 juta hingga 14 juta rupiah. Untuk R3 yang paling rendah itu dari 210 juta jadi sekarang 199 juta rupiah. Dan untuk varian paling tinggi yang tadinya 266 juta, sekarang jadi 253 juta rupiah untuk Suzuki R3 Sport Automatic. Jadi selisihnya sekitar 13 jutaan rupiah. Nah, XL7 tadinya harganya 273, sekarang jadi 259 juta rupiah untuk varian yang paling tinggi. Dan untuk varian yang paling rendah, Zeta manual, itu jadi 224 juta rupiah dari 236 juta rupiah. Atau selisihnya sekitar 12 juta.
Kalau menurut gue sweet spot dari XL7 ini ada di tipe beta automatic di harga 249 juta rupiah setelah dipotong PPNBM 10%. Nah sekarang Mitsubishi. Mitsubishi ini cuma expander doang yang dapat. Pasti ngarepnya ada Pajero Sport kan? Ya, baru launching soalnya. Lumayan tuh kalau nggak dapat PPNBM ya. Oke, expander mulai dari yang varian terendah, yaitu GLS manual. Jadi sekarang yang GLX sudah nggak ada lagi. Dari 237 juta rupiah, sekarang jadi 223 juta rupiah. Atau mendapatkan potongan sebesar 14,2 juta rupiah. Dan untuk varian paling tinggi, yaitu Expander Cross Premium Package Black Edition. Nah, itu dari 308 juta rupiah, sekarang jadi 290,3 juta rupiah. Atau mendapatkan pengurangan 18 juta rupiah, 140 ribu. Pengurangannya segitu. Oke, nah sekarang mobil terakhir nih. Ini mobil yang mendapatkan pengurangan PPNBM paling kecil sepertinya. Karena memang harganya paling murah juga. Jadi, Wuling itu yang varian Convero dapat pengurangan PPNBM. Nah, untuk varian yang paling murahnya, di varian Convero 1500cc yang mukanya seperti ini, itu harganya sekarang jadi 146 juta rupiah dari 154 juta rupiah. Jadi harganya lebih murah dibandingkan dengan Calya Sigra sepertinya ya. Dan untuk varian yang paling tinggi, yang ACT ya, jadi auto clutch transmission, jadi dia matic tapi tetap harus minta gigi. Cuma koplingnya doang di delete sama dia. Itu dari 202 juta rupiah menjadi 191 juta rupiah. Nah, cuman kalau kalian beli Wuling Convero, pastikan kalian beli yang varian facelift. Ya sekarang belum meluncur sih, tapi bentar lagi akan diluncurkan, bentuknya jadi seperti ini depannya. Nah, terus ada yang ketinggalan satu nih, belum kita sebutin, yaitu Nissan. Nissan Livina sayangnya sampai sekarang belum dikeluarkan itu price listnya. Karena Nissan belum produksi buat yang 2021 VIN number-nya. Tapi kalau kita beli yang VIN number 2020, itu tersedia diskon sampai dengan 50 jutaan. Tergantung tipe, tapi VIN number-nya VIN number yang lama. Jadi mereka karena masih ada VIN number yang lama, belum produksi VIN number yang baru. Makanya harga PPNBM yang 0% itu belum keluar. Oke, nah ada satu hal lagi yang menarik karena Toyota dan Daihatsu itu akan mengeluarkan yang namanya Daihatsu Rocky dan Toyota Raize, di mana mobil baru ini itu sudah memiliki kandungan komponen lokal lebih dari 70%. Konon, dua mobil ini juga memiliki dua pilihan mesin. Mulai dari 1200cc 4 silinder yang kita temukan di Calya Sigra atau Agya Ayla dan mesin baru 1000cc 3 silinder turbo. Wah, asik nih. Sekarang mobil Toyota Daihatsu ada yang pakai turbo. Nanti kita tunggu aja jadwal peluncurannya kapan, karena gue juga tertarik ya. Lumayan, bodinya lucu. Dan kalau harga terjangkau buat mobil project modif kayaknya asik juga tuh. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil, silahkan digunakan kesempatan emas ini. Terutama buat yang mau beli Vios tuh ya. Lumayan tuh, sampai 60 jutaan. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Bye!